Oke, berjumpa kembali dengan saya Mulyadi di channel SSC TV, yang mana channel ini memberikan edukasi dan pembelajaran yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, apa kabar semuanya sahabat-sahabat SSC TV? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, mungkin untuk hari ini kita akan mewawancarai seseorang, di mana orang tersebut adalah seorang yang sangat luar biasa dong. Pencapaiannya di keilmuan ini, di Gusmus Terapi Raksa Jasad ini sudah luar biasa. Jaringannya juga sudah di mana-mana. Bahkan salah satu impiannya semuanya itu sudah hampir terwujud ya. Apa saja sih pencapaian beliau dan berapa lama beliau itu di keilmuan ini, dan apa saja pencapaiannya, itu semua akan kita di-sharingkan kepada kita semua. Oke, siap sahabat-sahabat SSC TV. Beliau seorang sangat luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Beliau itu dengan siapa, Master? Master Suherman ya. Beliau ini seorang sangat luar biasa. Dari awal perjalanan beliau merintis keilmuan ini ya. Udah berapa lama Master di keilmuan ini? Alhamdulillah sampai saat ini saya udah berjalan 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya. Oke, sangat luar biasa. Mungkin berbicara sejarah ya. Dulu itu sejarahnya itu di mana? Saya itu dulu pekerja PT, Pak. Pekerja PT. Tapi sempat dengar tuh kata itu dulu sempat menjadi pembalap katanya. Ya, betul sekali. Pembalap. Pembalap. Oke, luar biasa sekali. Sebelum bukan hanya PT saja ya, ternyata Master Suherman ini dulu sejarahnya itu pernah menjadi anak pembalap motor ya, luar biasa. Untuk pembalap motor itu tahun berapa? Berapa tahun menggeluti balap motor? Saya menjalani balap motor waktu itu dari tahun 2017. 2017 ya. Luar biasa ya. Terus di PT Di PT PT juga ya? dari tahun 2007, Master. Tahun 2007 ya. Luar biasa sekali. Dan mungkin yang banyak perubahannya itu apakah dari motor, apakah dari PT, apakah di salah satu di keilmuan ini tentunya. Yang saya rasakan yang banyak perubahannya itu setelah saya gabung di keilmuan ini. Oh, setelah gabung di keilmuan Gusmus Terapi Raksa Jasad ini betul ya. Sekali. Oke, sekarang udah 2 tahun. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Untuk secara pencapaian mungkin sudah luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin berbicara, bisa nggak sedikit di-sharingkan gitu kan sebelum perjalanan masuk ke GM itu seperti apa? Oh, dengan senang hati. Silahkan coba kita sharing dulu ya. Dulu waktu saya masuk di keilmuan ini, latar belakang saya itu pekerja. Pekerja ya. Pekerja. Waktu itu saya pas PT itu mau bangkrut. Oh, mau bangkrut? Ya, mau bangkrut, PT itu mau bangkrut. Saya bingung gitu. Waktu itu berapa bulan nggak gajian gitu, karena kan sedang kolab perusahaan tersebut. Iya. Perusahaan tersebut mau kolab, saya bingung, Master. Mau gimana lagi kan gitu kan? Bingung ya. Sedangkan saya di dunia balap itu kan keadaan pembalap itu saya nggak resmi karena pembalap liar. Pembalap liar. Ya, Oke, luar biasa ya. Pembalap liar. Saya bingung waktu itu, saya udah 3 bulan kagak digaji. Saya waktu itu kan saya punya anak bisnis, punya anak bini, punya anak istri yang harus saya biayain. Betul sekali. Ya kan? Nah, Waktu itu saya sedang bingung kemana arah kaki ini melangkah. sangat bingung lah ya. Sangat bingung lah waktu itu waktu tahun 2018 lah, 18 ya. Oke. Bingung waktu itu saya harus kemana lagi sedangkan ada anak istri yang harus saya nafkahi. Betul. Nah waktu itu saya ketemu, sedang bingung kan ya. Saya akhirnya waktu itu saya ngontrak sama anak istri saya. Waktu itu saya pulang ke rumah lah gitu, rumah orang tua. Waktu itu saya pulang Iya. ada sesosok guru bagi saya sangat luar biasa, Mas. Ada guru ya? Ya, ada sosok guru yang sangat luar biasa bagi saya, ya cahaya kehidupan buat saya waktu itu. Di saat saya sedang bingung bener arah dan tujuan gitu, harus kemana kaki ini harus melangkah. Nah, saya ketemu guru yang mengajak saya dari keilmuan ini gitu.
Alhamdulillah waktu itu beliau guru saya tersebut yaitu Master Romandi atau Bang Jack. Yang luar biasa ya. Bang Jack gitu terkenal namanya gitu. Waktu itu beliau menawarkan kepada saya. Waktu itu menawarkan kepada saya. Kebetulan saya juga punya keluhan waktu itu. Oh, punya keluhan juga ya? Punya keluhan juga. Apa tuh salah satunya Mas? Ya saya dulu punya penyakit lambung. Oh, lambung ya. Waktu saya kerja hampir ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali saya masuk rumah sakit. Pasti itu ya biasanya. Pasti gitu. Karena saya kan nggak tahu namanya pola makan. Iya, gitu betul. kan. Pola makan yang baik waktu itu saya nggak tahu karena kan saya kerja di PT. Kan beda dengan ilmu kesehatan. Beda Gitu ya. kan. Oke. Nah karena saya punya penyakit lambung waktu itu saya sama beliau diobatin dulu. Di terapi lah ya. Di terapi lah saya. Di terapi dengan keilmuan Gus Musraksa Jasad ini. Luar biasa Gitu kan. sekali. Alhamdulillah waktu itu saya gabung ya. Karena saya punya keluhan juga sama guru saya yaitu Master Romandi atau Bang Jack, diobati rekan-rekan gitu. Diobati. Nah, akhirnya saya alhamdulillah di situ. Saya merasakan enak gitu kan. Ada perubahan lah ya. Ada perubahan lah gitu kan karena di terapi. Akhirnya waktu itu saya nggak berani makan pedas, nggak berani makan asam waktu itu. Sekarang saya berani lagi makan pedas. Luar biasa Ya, pokoknya ya. Mantap. luar biasa lah, mantap. Nah, di situ saya mulai tertarik dari keilmuan ini. Nah, kata guru saya, kan kamu kan saya juga berpikir walau saya kerja lagi ke PT, saya umur udah tua, nggak mungkin kan, gitu kan, nggak mungkin, Iya. gitu, nggak mungkin. Ya, akhirnya saya ikut gabung di sini, gitu, diajak lah sama guru saya, gitu, Iya. Romandi, ya itu bagi saya situ Pak. Nah, akhirnya saya diajarin 6 titik istimewa, bukan standar. Iya. Ya perjalanan ya banyak dirasa dan banyak dilihat waktu itu. Mantap ya. Gitu. Ya, waktu itu saya sendirian, ya, hujanan gitu. Karena proses. Gitu. Karena proses gitu saya. Proses akhirnya saya dapat pasien waktu itu, pasien paru-paru lah. Bukan karena saya belum mengerti waktu itu saya nanya dulu kan sama guru saya lah gitu kan. Kan punya guru ya? Ya karena punya guru kan gitu kan, saya nanya dulu sama guru saya. Akhirnya kata guru saya, udah pegangin aja sebisa kamu. Yang saya ajarin, udah pegangnya aja itu. Akhirnya saya melakukan 6 titik istimewa waktu itu Master. Bekam standar, terus saya tawarin herbal. Itu waktu itu ABC powder madu waktu itu. Pakai ABC powder dan madu RPJM. RPJM gitu, RPJM. Alhamdulillah waktu itu saya closing 4 produk dengan nominal 4 juta, 1,5 juta waktu itu. Mantap ya. 1,5 juta. Akhirnya saya bingung di situ. Kok apa ya? Kata saya langsung pulang saya ke guru saya. Ini guru, uang yang tadi saya closing hasil gitu, aplikasi lah gitu kan. Kata guru saya, itu uang kamu karena kamu yang kerja. Nah di situ saya mulai berpikir dan mulai tertarik, bukan karena dari segi closingnya, bukan dari segi uangnya gitu, karena saya tertarik. Saya kok baru belajar, saya kok langsung siap gitu lah, dan langsung pasien tersebut enak gitu. Nah di situ saya mulai merasakan kok aneh gitu, sangat luar biasa ilmu ini. Saya aja yang belum paham gitu, paham begitu belum paham, kok pasien merasakan enak, apalagi kalau udah pinter kan gitu kan, tentunya akan lebih hebat lagi ya. Lebih hebat lagi gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu itu saya terus meyakini sampai bertahap ya. Namanya tantangan, rintangan pasti ada. Pasti ada ya. Namanya proses kan gitu. Betul. Kata guru saya, ya kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen berhasil, nikmati prosesnya. Betul. Ya wajar ya, namanya di bawah dan di atas, itu namanya perjalanan hidup. Iya, betul sekali. Kan ada di bawah, kadang ada di atas, namanya proses. Tapi luar biasanya guru saya selalu memotivasi ke saya dan selalu ngomong ke saya itu, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses, kata guru saya itu. Nah itu di saat saya lemah, guru saya selalu menguatkan saya, gitu. Selalu menguatkan saya, selalu motivasi saya, gitu. Di saat saya sedang lemah, gitu. Nah di situ saya proses. Kata guru saya, kamu jangan sendiri, bagikan ilmu ini walaupun satu ayat, kan? Kamu walaupun satu ayat. Akhirnya alhamdulillah waktu itu saya juga
ada rekan saya gitu kan. Waktu itu saya nerapi rekan dulu lah, rekan kerja kan ya. Iya. Saya nerapi waktu itu, nerapi beliau gitu. Akhirnya beliau itu tertarik Untuk ikut gabung ya. gabung gitu. Nah, kamu belajar di mana? Katanya, kata beliau. Ada, kata saya belajar di Gusmus Terapi gitu. Terus beliau juga nanya-nanya, saya dulu belajar bekam. Saya itu dipintain uang yaitu 5 juta. Kata beliau. Iya. Wah, master, di sini mah gratis, kata saya. Gratis di sini mah. Kamu pengen belajar gratis di sini. Cuman ya ada ininya lah, kata saya, uang pendaftaran waktu itu masih 2,5 waktu itu. 2,5 ya. 250 gitu waktu itu. Nah, beliau alhamdulillah tertarik waktu itu. Masuklah dia ke GM ya. Masuklah, Gabung ya. Gabung. Nah, akhirnya saya punya satu jaringan gitu. Mantap, Atau sahabat ilmu saya lah gitu kan, sahabat ilmu. Nah, alhamdulillah beliau tertarik. Akhirnya dengan proses dan terus proses, alhamdulillah sampai sekarang, Ustaz. Luar biasa ya. Nah, itu mungkin gini Master ya. Ya mungkin namanya perjalanan itu ya luar biasa. Itu lika-liku kehidupan ya. Benar. Dan mungkin tidak bisa langsung bisa menjadi seperti ini tentunya ya. Tidak mungkin bisa langsung banyak pencapaian seperti ini. Tentunya mungkin ada nggak sih perjalanan di mana membuat terkadang kita itu menjadi down, sedih seperti itu? Ada nggak perjalanan dalam itu? Ada, banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Bisa diseringkan nggak? Di mana sih letak tantangan yang sangat luar biasa menurut Pak Master? Waktu tantangan tersebut, ya perjalanan biasa ya, namanya perjalanan gitu ya. Tantangan tersebut waktu dulu gitu kan. Saya kontrak gitu kan. Kontrak lagi gitu kan waktu itu, karena saya kan udah punya pendapatan gitu. Nggak Penghasilan mungkin ya? Penghasilan gitu. Nggak mungkin saya tinggal di rumah orang tua lagi kan. Betul, gitu kan. betul. Akhirnya saya kontrak, akhirnya bawa anak istri saya. Kontrak waktu itu saya kontrak lagi. Kontrak lagi terus saya berjalan. Alhamdulillah. Nah, yang bagi saya yang berkesan waktu itu perjuangan saya. Kayak namanya proses kehidupan itu namanya pahit manis pasti ada. Betul sekali. Waktu saya yang bikin saya gimana ya? Yang waktu saya down waktu itu. Saya hampir 2 minggu, Master. Enggak ada namanya di lapangan kan. Hampir 2 minggu waktu itu saya nggak dapat penghasilan. 2 minggu nggak mendapatkan penghasilan. Iya. Luar biasa. 2 minggu waktu itu. Bahkan saya mau makan aja saya bingung. Kayak ada kontrakan yang harus saya bayar. Betul. Saya waktu itu yang saya benar-benar nangis dalam hati. Ya. Saya nangis dalam hati. Saya mau makan itu, saya mau ngutin bayam. Di kebun gitu. Di kebun. Ngutin bayam dulu. Iya, di kebun. Biasa. Bayam liar waktu itu, bukan bayam tanaman gitu. Saya mau ngutin bayam. Waktu itu ada rekan saya juga, Mas Daryono waktu itu. Akhirnya di situ saya merasa, waduh, luar biasa ilmu dunia ujiannya. Saya down waktu itu, jujur aja saya down waktu itu. Waktu itu saya down. Akhirnya saya kembali lagi ke Gua Hiro, yaitu namanya guru. Saya kembali lagi ke guru saya pertanyakan lagi. Saya begini banget guru, katanya. Bahkan saya 2 minggu, saya nggak dapat uang sama sekali. Kata guru saya, sabar. Sabar, ini proses. Kamu pasti sukses. Sedangkan keadaan saya untuk makan aja saya harus mengutin bayam tersebut gitu. Ya sesuai keadaan lah ya. Sesuai keadaan lah gitu. Tapi guru saya selalu, kamu bakal juara. Kamu bakal sukses. Kamu bakal besar. Cuman itu doang yang selalu ucapan guru saya. Adalah motivasi. Nah, saya di situ hampir down, saya hampir mau keluar lah gitu kan. Karena namanya manusia kan ada pasti gitu kan. Juga tegur saya, kamu juara. Kamu bakal besar, kamu bakal sukses gitu kan. Nah, di situ saya terbangkit lagi. Motivasi saya bangkit lagi. Saya tadinya awalnya mau inilah gitu kan, mau keluar gitu. Luar biasa ya sosok guru ya. Tentunya guru. guru itu sosok luar biasa dong guru Anda ya. Biasa. Siapa sih nama gurunya? Itu Master Romandi atau Bang J. Luar biasa. Bang J Itu seorang saya. guru yang sangat luar biasa ya. Oke, lanjut Master.
Nah akhirnya saya semangat lagi, akhirnya saya alhamdulillah waktu itu ada panggilan mas. Pasien. Nah, ada pasien. Saya balik, benar kata guru harus kembali ke sudut A atau ke Gua Hiro, benar gitu. Betul. Karena waktu itu saya jauh gitu kan sama guru, gitu. Jauh sama guru, jauh sama mentor gitu kan. Akhirnya saya kembali ke Gua Hiro, yaitu sudut A, yaitu namanya guru. Saya kembali lagi. Nah, enggak akhirnya saya pulang ada panggilan langsung gitu. ada pasien Langsung ada seketika. pasien gitu, sangat luar biasa bagi saya. Benar yang dikatakan guru, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi keadaan down, baik tuh Gua Hiro lagi ya. Kalau sudut A itu namanya guru. Ya, saya masih bisa, saya merasakan sendiri waktu itu. Akhirnya waktu itu saya ada pasien, waktu itu saya closing 3 juta. Woi, mantap, luar biasa ya. Nah langsung saya, wah ini benar-benar luar biasa bagi saya kan. Alhamdulillah waktu itu saya ditantang sama guru saya, kamu harus ngambil motor. Woi, mulai tantang ya? Tantang sama guru saya. Sip. Nah berjalan 6 bulan lah waktu itu. Saya ditantang sama guru saya, kamu enggak. Saya kan waktu itu nyaman dengan Honda Beat nyaman dengan Honda Beat gitu waktu itu kan. Kamu jangan nyaman dengan satu kendaraan itu. Oke, betul ya. Tuh, jadi pada saat itu serkom dulu apa motor dulu nih? Waktu itu saya serkom dulu. Serkom dulu. Serkom dulu waktu itu. Sebesar 6 juta. Oh, tentunya untuk berhasil di sini tuh harus serkom dulu. Serkom dulu. Serkom dulu ya. Itu salah satu kunci keberhasilan. Oh. Kata guru saya, kalau gemboknya nggak dibuka nggak bakal kebuka. Berarti serkom itu kunci ya? Ya, kunci. Kunci daripada untuk keberhasilan. Kata guru saya, serkom dulu ya. Serkom itu kunci suatu kebesaran di Busmus Rasa Jasa ini. Nah, setelah serkom itu lanjut ke motor. Impian. Impian ya. Siap. Saya ditanya sama guru saya, impian kamu apa? Impian itu waktu saya motor NMAX. NMAX waktu itu saya ditantang harus mewujudkan NMAX. Bagi saya tantangan itu sangat motivasi sekali dan sangat merasa terpacu lah ya. Merasa terpacu gitu. Luar biasa. Merasa terpacu itu untuk mewujudkan suatu impian. Ya namanya tantangan pasti ada. Untuk mewujudkan suatu impian. Betul. Dan alhamdulillah waktu itu dengan sebesar DP yaitu 3 juta. 3 juta. Dan saya berbicara untuk DP, saya juga nggak punya uang sama sekali. Nggak punya uang? Nggak. Pingin motor tapi nggak punya uang? Nggak punya uang. Tapi jadi nggak motor? Jadi. Luar biasa. Saya nggak punya uang, kalau itu punya uang sebesar 30.000 waktu itu. 30.000 ingin 1 unit motor NMAX? Iya. Tapi jadi? Jadi. Gimana sih caranya? Nah waktu itu saya punya 30.000 gitu ya. Kata guru saya, ya menjalankan 33100 untuk mewujudkan suatu impian. Nah waktu itu saya ditantang punya 30.000, saya komitmenin itu tersebut. Bahkan di saku saya ada 30.000-nya. Komitmenkan terhadap guru? Iya. Oh, luar biasa. Saya langsung komitmenin ke guru saya. Alhamdulillah, kata guru, kamu harus pegang sehari itu namanya 3 pasien, 3 produk, dan 3 jam. 3 jam. Kata guru saya, pasti impian kamu bakal terwujud. Nah, 33100 ya. 33100 waktu itu. 33100 gitu waktu itu. Saya jalankan gitu. Jangka seminggu enggak nyampe 3 seminggu lah. Saya udah bisa mengumpulkan namanya itu uang lah. 3 juta untuk DP. Gitu. Alhamdulillah waktu itu saya udah terwujud impian motor NMAX tersebut. Luar biasa ya, itu 1 minggu ya. 1 minggu sudah bisa mendapatkan penghasilan 3 juta pada saat itu ya. 1 minggu sudah mendapatkan penghasilan 3 juta. Itu 1 minggu ya, bukan 1 bulan. Kayak kebayang 1 bulan berapa. Nah itu, oke, lahirlah satu impian, yaitu mungkin 1 unit motor NMAX ya. Betul. 1 unit motor NMAX. Berarti gini Master ya, pentingnya sosok guru di dalam kehidupan kita itu sangat penting banget. Penting banget ya. Benar, di saat kita lagi down, di saat kita lagi bingung dalam keadaan gelap, di situ tentunya ya kehidupan ini ataupun hidup kita di sini sangat membutuhkan yang namanya sosok guru ya. Betul. Oke, itu 1 unit motor NMAX sudah terwujud. Terus apa lagi, Master? Nah, waktu itu saya punya jaringan 1. Jaringan 1 yang tadi pasien ya. Iya. Oke, baru 1 sudah punya 1 jaringan tersebut saya. Kata guru kan nggak ada hubungannya sama jaringan. Betul. Impian itu gitu kan. Karena impian itu tidak ada hubungan dengan jaringan. Jaringan. Alhamdulillah saya
terus proses, alhamdulillah gitu. Nah setelah hampir setahun lebih lah, mau hampir 2 tahun, saya dipacu lagi, suruh ngambil 1 unit mobil waktu itu ya. Antar lagi sahabat-sahabat SSJTP ya. Aduh, mobil ganti. Mobil. Waktu itu keadaan ya belum lunas juga kan motor tersebut. Betul. Gitu kan. Alhamdulillah waktu itu ditantang lagi gitu, sama inilah gitu maksudnya sama guru saya. Kamu jangan nyaman dengan kendaraan Dengan motor NMAX 1 ya, satu gitu, jangan nyaman. Nggak cukup di NMAX berarti Iya. rekan-rekan sekalian ya. Jadi tanya lagi gitu kan sama guru saya. Kamu impian kamu apa lagi? Kata gitu kan. Ya impian saya mobil. Mobil apa? Tanya kan. Kamu harus jelas impian tersebut. Betul, gitu harus kan. jelas. Kalau mobil doang kamu banyak mobil. Ada mobil Cimol, ya kan? Bener nggak? Ada mobil Bemo kan Bemo ada ya. Kan kata Benar, guru saya kan harus jelas. Benar. Kamu mobil apa? Takutnya ntar mobil pembelah bumi ya. Betul sekali, betul. Oke, siap. Harus jelas gitu kan. Alhamdulillah. Nah, saya impian saya itu Honda Jazz dulu. Woi, Honda Jazz ya. Warna apa? Warna putih. Putih. Honda Jazz warna putih impiannya ya. Iya. Dengan nominal DP waktu itu 20 juta. 20 juta. Nah, impian saya Honda Jazz waktu itu. Nah, apa kuncinya guru? Yaitu 3300. Selalu 3300 ya. Selalu 3300 waktu itu. Nah, saya udah berbicara itu seling seminggu sama guru saya harus dibuktikan. Nah, waktu itu saya bikin menarik. Waktu itu saya punya uang hanya 70.000. Agak naik tapi sekarang ya. Ada naik. 70.000. Tadi 30.000 untuk motor ya. Motor. Sekarang mobil 70.000. 70.000. Naik 40.000 berarti. Waktu itu saya untuk mewujudkan impian suatu unit Mobil, mobil ya? gitu kan. Punya duit 70.000. 70.000. Tapi jadi mobil. Tapi jadi. Luar Nah, itu biasa. yang bikin saya bener-bener di Kilman ini sangat luar biasa. Luar biasa. Gitu, di bus rasa saja seperti ini. 70.000. Kamu punya uang berapa? 70.000. Berarti kagak nyambung kan? Betul. Dengan nominal DP yaitu 20 juta gitu kan. Dengan nominal DP 20 juta punya duit 70.000 kan gitu. Luar biasa ya. Ternyata impian dengan uang itu tidak nyambung ya. Tidak nyambung. Gitu kan. Karena nggak ada urusan dengan uang kata guru saya. Karena urusan kamu sama impian gitu kan. Orang punya uang beli mobil itu udah nggak aneh ya. Bener. Tapi orang nggak punya uang ingin mobil itu yang luar biasa. Betul sekali, betul sekali. PGRJ juara ya. Oke, dilanjut Master. Gitu kan punya uang 70.000 gitu. Nah, waktu itu survei lah. Disurvei punya uang 70.000 selesai kan disurvei gitu selesai. Nah, jam 6 saya harus ada yaitu booking. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Itu harus ada booking 1 juta. Booking ya. Sedangkan di saku saya 70.000. 70.000. Berarti Iya. masih kurangnya masih banyak. Masih ya. banyak. Kurangnya itu 930. Gedean kurangnya ya. Kalau secara pemahaman, kalau menurut otak itu duit dari mana gitu betul. kan? Kalau mengandalkan kekuatan otak ya. Gitu uang dari mana gitu kan? Itu bahkan saya survei kelar itu jam 5. Jam 6 itu harus saya transfer 1 juta. Waduh. Kata guru saya pasti ada. Guru saya selalu ngomong pasti ada kata gitu kan. Sakti gurunya ya. Iya. Luar biasa ya. Gitu kan. Pasti ada, pasti dapat. Alhamdulillah waktu itu saya master. Saya komitmenin lagi tuh uang 70.000. Yang 70.000-nya. Iya. Komitmenkan lagi. Komitmen lagi karena saya kan belum dapat pasien waktu itu, saya tetap yakin. Yakin dengan apa kata guru gitu kan. Saya komitmen terhadap guru saya. Alhamdulillah master, itu waktu itu enggak nyampe sedetik atau semenit lah, enggak nyampe. Nggak nyampe. Itu ada panggilan pasien. Luar biasa sekali ya. Begitu saya komitmen, guru saya dapat pasien ada panggilan waktu itu di Rojulang. Alhamdulillah gitu kan. Di situ saya menangani pasien namanya sakit jantung. Sakit jantung. Ya, sakit jantung. Alhamdulillah saya lakukan 6 titik istimewa. Saya closing waktu itu. Mendapat uang ya 1.300.000. 1.300.000. Ya, 1.300.000. Alhamdulillah ada buat DP. DP lah gitu buat booking. Ya, Iya. buat booking ya. Buat booking. Nah, akhirnya saya udahlah selesaikan waktu itu. Dan harus kan waktu itu saya menunjukkan impian saya udah Jazz.
Terus waktu itu saya ditawarkan sama ini apa sih, sama Lesi ditawarkan kalau ini nggak ada ininya gitu kan, kamu mau nggak Ayla gitu kan. Ditawarin Ayla. Tapi impian saya Honda Jazz kan. Saya kembali ke guru, saya bertanya ke guru saya, guru ini ada unit Ayla karena Honda Jazz potong kosong waktu itu kosong, saya, ya? ada Ayla yaitu dengan DP 18 juta. Kan saya pengen Honda Jazz, impian saya. Kata guru saya, kamu mimpi pengen bulan, walaupun bulan kamu nggak tercapai, bintang-bintang kamu dapat. Luar biasa ya. Contohnya itu Ayla. Benar. Kan, gitu. Kamu mimpi setinggi langit nih, kamu mimpi bulan, pengen bulan kata guru saya. Walaupun bulan kamu nggak dapat, tapi bintang kamu tercapai. Kan, gitu. Luar biasa sekali ya. Itu ya. Harus ada sebesar DP 18 juta. Bahkan waktu saya nggak punya uang. Aduh, saya nggak punya uang waktu itu. Alhamdulillah. Kata guru. Itu gimana sih bisa jadi nggak punya uang ceritanya ya, ingin punya mobil gitu ya. Tapi itu bisa jadi, itu gimana sih caranya, seperti apa? Ya kata guru saya, kamu lakukan. Sehari kamu harus megang 5 orang. Nerapi 5 orang sehari. 5 orang sehari, kebayang nggak waktu itu? Kan kata waktu 3 pasien, 3 jam, 3 produk. Kebayang nggak kalau 5 orang? Berarti 5 produk. Betul. Gitu kan, dikalikan aja kan gitu. Benar. Nah sehari saya ditantang itu 5 orang. Alhamdulillah setelah saya melakukan karena keyakinan saya gitu kan, karena keyakinan saya terhadap guru, saya lakukan atas perintah guru. Alhamdulillah waktu itu 3 minggu saya udah terkumpul. 3 minggu? 3 minggu. Wah, luar biasa. Terkumpul DP 18 juta. Enggak 1 bulan, 3 minggu. 3 minggu. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi DP dan unit pun udah tercapai dan luar biasa. Itu ya, jadi setiap punya impian itu nggak punya uang. Nggak punya uang. Ingin punya motor NMAX nggak punya uang. Nggak punya uang. Cari punya mobil nggak punya uang, tidak juga ternyata ya. Bahkan punya uang 70.000 di saku, lebih gede sedikit ya. 40.000 ya. 40.000 dan 70.000. Oke, luar biasa sekali ya. Jadilah lahirlah mobil Ayla ya. Ayla tipe warna R. apa? Warna putih, Ayla tipe R yang tipe yang keluaran sekarang. Mantap ya. Tentunya ingin mencapai semua itu memang tidaklah mudah ya. Tidak mudah ya, jatuh bangun. Kadang-kadang kita suka ada down juga. Tapi ternyata memang sosok guru itu sangat diperlukan ya. Betul. Sangat luar biasa kalau hidup punya guru. Betul nggak Mas Arya? Ya seperti itu. Oke. Itu pencapaian ya. Tadi motor, 1 unit motor NMAX, dan juga sudah 1 unit mobil Ayla ya. Yang tadinya ingin Honda Jazz, kalau lagi kosong. Jadi gantungkanlah cita-cita kita tuh setinggi langit. Betul. Walaupun langit tak sampai, bintang-bintang milik kita. Betul sekali, betul. Ayla jadi ya. Jadi. Oke. Nah, untuk pencapaian ya. Untuk penjaringan sekarang udah berapa nih Mas Ring? Alhamdulillah, karena proses kan, alhamdulillah, karena saya tidak pernah gitu dan tidak pernah diam dan selalu melakukan 3-3-100. Alhamdulillah sekarang jaringan saya 100 lebih. Wah, luar biasa. 2 tahun sudah mencapai 101 jaringan ya. Betul. Hebat sekali, luar biasa ya. Master Suherman ini sangat luar biasa bentuk kecintaannya terhadap ilmu ataupun gurunya. Beliau sangat luar biasa, pokoknya dahsyat ya, sehingga pencapaiannya pun sangat luar biasa ya. Betul. Jaringan 2 tahun sudah 101 jaringan. Impian demi impian dia peroleh atau dia capai, alhamdulillah ya. Beliau bisa menjaga yang namanya itu keyakinan terhadap guru ataupun ilmu ya. Sangat luar biasa ini. Nah itu Master ya. Jadi pencapaiannya seperti itu. Ya mungkin banyak ya tantangan tentunya. Kesan-kesannya banyak lah. Dan tentunya mungkin seperti ini Master ya. Bahwa pelaut yang gagah itu terlahir dari lautan yang ganas ya, bukan dari lautan yang tenang. Nah, ini salah satunya orang yang sangat luar biasa yang kini hadir bersama kami di sini, bersama kita di sini. Tentunya beliau men-sharingkan salah satu keilmuan ataupun perjalanan dalam kehidupannya ya. Nah, mungkin untuk pesan dan kesannya gimana Master nih? Kalau pesan saya, pesan dulu. Pesan saya untuk rekan-rekan yang khususnya di komunitas GM Community, terus bertahan.
bertahan. Bertahan. Oke. Karena ilmu ini sangat luar biasa bagi saya. Terus bertahan. Karena tidak ada namanya sukses tanpa proses. Gitu kan. Tidak ada namanya sukses tanpa proses. Karena proses itu pahit. Gimana kita caranya teguh dan bertahan di dalam proses tersebut? Karena untuk mencapai sebuah impian dan untuk mencapai sebuah kebesaran itu proses. Harus berproses ya. Harus berproses. Gimana caranya kita menikmati proses? Alhamdulillah pasti besar. Karena berkat guru. Kalau yang penting kita mau diproses, gitu kan. Penting boga guru. Yang penting boga guru. Asal cek guru salamet punya. Bahasa kota guru sama. Biasanya. Bener. Nah untuk kesan ya bagi saya sangat luar biasa kesan saya. Waktu saya ini ya saya sempat diceraikan istri. Iya. Sempat ditinggalkan istri katanya. Ditinggalkan istri. Karena waktu itu saya belum tercapai apa-apa. Ya, waktu belum tercapai apa-apa. Bahkan motor itu waktu saya nggak punya. Oh, waktu belum punya motor, Ya. belum punya mobil, Belum. itu diceraikan istri. Diceraikan istri saya. Karena nggak kuat dengan proses mungkin ya. Betul. Masuk ada. Karena kalau namanya seorang istri kan tidak kuat dengan proses tersebut. Saya diceraikan istri waktu itu tahun 2019. 2019 Ya, saya diceraikan istri. Waktu itu saya diceraikan istri karena kenapa? Saya tidak menyalahkan beliau. Mungkin saya menyalahkan diri saya sendiri, Mas. Saya tidak menyalahkan mantan istri saya menyalahkan diri saya. Kenapa tuh bisa menyalahkan diri sendiri seperti itu maksudnya? Karena mungkin saya tidak mampu gitu, untuk membahagiakan seorang istri. Saya tidak mampu untuk membahagiakan. Belum kali ya, belum mampu. Belum mampu. Bukan saya yang tidak mampu, belum mampu untuk membahagiakan istri saya. Sehingga istri saya meninggalkan saya karena mungkin istri saya ke saya tidak bahagia. Saya tinggalkan istri, saya bahkan diceraikan istri. Di situ ada sosok guru yang sangat luar biasa. Saya kembali ke guru saya. Itu harus jadi pacuan buat hidup kamu. Harus jadi pacuan buat hidup kamu. Kamu harus gimana sih? Harus membuktikan. Bahkan saya berdoa dalam saya orang-orang yang menghina saya, orang yang meninggalkan saya. Bahkan saya tidak dendam. Bahkan saya berdoa, tolong panjangkan umur Dan luar biasa ya. biar kelak mereka bisa menyaksikan kesuksesan saya. Dan itulah. Selalu berpikiran positif Pak ya. Selalu berpikiran positif Ya. walaupun orang tersebut itu mengecewakan kita Ya, ya, betul. menghina ataupun merendahkan Betul, kita. betul. Nah, dan luar biasa sekali Master Herman ya. Jadi jangan dendam lah. Jangan dendam. Ya. Jangan dendam. Kita harus jangan dendam. Kita dendam positif. Makanya kita selalu mendoakan buat mereka biar mereka dipanjangkan umurnya, biar kelak menyaksikan kesuksesan. Luar biasa pokoknya ya. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun sendiri, tapi kan saya udah Sekarang masih sendiri ceritanya. sendiri. Oke, masih sendiri ya. Oke, luar biasa tapi yakin ya Mas Herman ya. Yakin. Mas Herman ini akan mendapatkan seorang yang sangat luar biasa. Dan tentunya itu semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Orang tersebut adalah orang yang terbaik, orang yang teristimewa yang Allah siapkan untuk Master Suherman. Ya. Nah, itu mungkin Master ya. Ya. Itu sangat hebat sekali, sangat luar biasa sekali. Kita banyak belajar dari Master Herman ya. Beliau itu caranya itu mungkin luar biasa ya. Jadi tadi kata beliau kita ambil salah satu ya kutipan dari beliau. Yang penting kita hidup punya guru ya. Selama hidup punya guru, insya Allah nggak akan bingung. Karena ilmu itu guru itu adalah cahaya tentunya ya. Guru itu adalah Ilmu buat kita. cahaya. Ya, guru itu adalah cahaya. Gak kebayang kalau hidup tanpa cahaya. Hidup tanpa guru sama juga dengan hidup tanpa cahaya. Gak kebayang kalau hidup tanpa cahaya. Tidak akan bisa berjalan, benar nggak? Gelap. Bareng Jawa yang pokoknya mah. Itu luar biasa sekali. Ya mungkin ya Master Suherman, terima kasih banyak atas waktunya, Sama-sama. atas serinya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga motivasi dari Master Suherman ini bisa bermanfaat dan bisa membangkitkan gairah semangat kita semua. Oke, siap Pak Master Suherman? Siap. Atur nuhun ya. Siap, sama-sama. Siap. Oke, itulah sharing dari Master Suherman dengan udah sharing dengan kita semua. Banyak pembelajaran ataupun ilmu yang kita dapatkan ya dari beliau, dari Master Suherman mengenai sejarah perjalanan dalam kehidupan ya. Jadi untuk bisa seperti tadi pembuktian yang dialami oleh Master Suherman itu memang tidaklah mudah. Tapi rekan-rekan sekalian, kata beliau tadi, kita di keilmuan itu punya guru ya. Kita punya mentor. Selama hidup punya guru, selama hidup punya mentor, dan gimana apa kata guru pasti berhasil.
Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak berhasil. Dari 100 orang yang masuk ke keilmuan ini, hanya 1 orang yang berhasil. Orang tersebut adalah orang yang terlalu cepat untuk menyerah. Nah itu sangat luar biasa sekali ya untuk pertemuan hari ini. Banyak ilmu tentu yang bermanfaat. Jadi Master Suherman ini perjalanan beliau sempat yang namanya itu tinggalkan istri. Lagi berjuang ya, lagi berjuang merintis di keilmuan ini. Istri meninggalkannya. Tapi beliau luar biasa. Walaupun hati ini mungkin sakit ya, tapi beliau selalu berdoa, selalu berpikiran positif ya. Ya Allah, semoga katanya orang-orang yang sudah menghina saya, meninggalkan saya itu diberi umur yang panjang ya, supaya mereka itu bisa menyaksikan kesuksesan saya ke depan. Oke, itu rekan-rekan sekalian, pada semuanya, sahabat-sahabat SSJ TV semuanya, jangan pernah berhenti berjuang ya. Karena ada orang-orang terdekat kita, banyak orang-orang yang kita cintai yang selalu menunggu keberhasilan kita. Oke, rekan-rekan sekalian, ikuti terus SSJ TV dan tentunya akan banyak sharing-sharing lagi dari orang-orang yang lebih hebat lagi, orang-orang yang lebih luar biasa lagi. Oke, jangan ketinggalan, selalu saja ikutin SSJ TV, juara pokoknya. Oke, sekian dari saya Mulyadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.